Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bagi teman-teman yang ingin menjadi pembisnis online dan belum tahu produknya seperti apa. Nah, saksikan terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, ketika teman-teman ingin meriset sebuah produk ya di online, baik itu di Google atau di apapun itu ya, teman-teman silakan buka browser yang belum pernah teman-teman lakukan untuk yang lain. Saya biasanya kalau bermain media sosial saya menggunakan browser misalnya Chrome gitu ya. Kemudian kalau saya misalnya menulis di website saya biasa menggunakan Mozilla. Nah, kalau saya untuk menentukan ya kata kunci tertentu, nah saya biasa menggunakan browser yang belum saya gunakan. Misalnya di kesempatan kali ini saya menggunakan Microsoft Edge ya, tulisannya Edge seperti itu teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman klik kanan aja, di situ ada New Private Windows ya, teman-teman bisa klik di bagian sana. Ya, klik di bagian sini misalnya. Nah, teman-teman nanti ketik aja google.com. Ya, caranya seperti ini teman-teman, gampang sekali ya bagi teman-teman yang belum memiliki produk seperti itu dan teman-teman berada di wilayah tertentu. Misalnya saya berada di wilayah Jogja, misalnya seperti itu. Saya akan mengetik di sini teman-teman sekalian, jual spasi di spasi Jogja, misalnya seperti itu. Nah, nanti kan teman-teman akan melihat ya, kira-kira inilah yang paling sering dicari oleh orang-orang selama ini. Ya, di Jogja itu jual tanah, jual rumah, jual kebaya, jual kurma, jual kucing, jual durian dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan mana yang kira-kira sesuai dengan passion teman-teman sekalian. Kalau kira-kira tidak ada yang sesuai, teman-teman bisa tambahkan di antara jual dan di sini. Teman-teman klik kasih spasi sekali, kemudian balikkan ya kursornya, kemudian teman-teman sesuaikan dengan abjad masing-masing. Misalnya saya klik di sini A, misalnya seperti itu. Nah, nanti ke teman-teman akan melihat di situ ada jual anggrek murah misalnya. Teman-teman ada nggak ya ide untuk ke sana, jual untuk ke sana? Sesuai nggak dengan passionnya? Kalau tidak ada sesuai, cari lagi. Jual misalnya anggrek apartemen, bisa nggak? Alat kesehatan bisa nggak? Oh, nggak bisa Mas Didik. Oh, sudah, ganti B misalnya seperti itu. Jual bibit stroberi. Oh, kayaknya menarik nih. Jual bibit stroberi nih ya. Ini termasuk produk-produk yang unik nih. Jadi kalau teman-teman ya pengen berjualan ya, sebenarnya saran saya adalah teman-teman cari produk yang unik ya. Cari produk ya. Pertama unik ya teman-teman sekalian. Unik itu apa sih? Unik itu adalah pembeda teman-teman sekalian. Jadi kira-kira belum banyak yang pemainnya gitu ya. Misalnya bibit stroberi. Ya, secara umum mungkin pemain bibit stroberi tidak sebanyak orang jualan baju misalnya, tidak sebanyak orang jualan jilbab gitu ya, tidak sebanyak orang jualan celana misalnya. Oh iya, bisa nih misalnya saya jualan bibit stroberi, misalnya seperti itu. Atau teman-teman bisa cari lagi, misalnya nggak sesuai Mas, B misalnya, cari di C teman-teman sekalian, cuka apel. Cuka apel ini lumayan banyak ya pasarnya teman-teman sekalian ya. Saya langganan ya, tiap bulan saya pasti langganan cuka apel. Ya, ini adalah untuk orang-orang yang mau diet biasanya ya. Apalagi misalnya jual ada CCTV gitu ya, kompro dan lain sebagainya. Mas nggak ada yang sesuai juga Mas, silakan D misalnya. Ya, teman-teman sesuaikan ya mana yang kira-kira teman-teman cocok untuk berjualan di sana. Atau E misalnya, jual emas atau jual everwhite, apalah etalase bekas. Oke, nggak ada yang sesuai lagi, F gitu teman-teman ya. Mas, tapi kalau saya tidak berada di Jogja misalnya, saya berada di Malang misalnya, teman-teman ketik aja di sini di Malang seperti itu ya. Teman-teman sesuaikan dengan abjad ya. Misalnya ada jualan masker nih di Malang nih ya, lumayan nih ya, jualan masker, kita ketik aja di sini teman-teman ya, masker misalnya seperti itu. Nah, inilah yang paling banyak dicari orang, jual masker sensi ya, jual masker N95, jual masker kain, jual masker mulut dan lain sebagainya. Oke, ini kayaknya cocok nih saya untuk jualan di sini. Ya, jadi teman-teman tentukan dulu produknya, cari yang unik dulu atau beda. Ya, kenapa? Karena produk yang unik atau beda ini kompetitornya sedikit teman-teman sekalian. Ya, kompetitornya sedikit. Ya, kalau kompetitornya sedikit berarti peluang kita untuk ya berjualan lebih banyak lagi. Ya, kita masih bisa teman-teman sekalian. Ya, kenapa? Karena dalam bisnis ini seperti ini teman-teman. Ini kalau saya buatkan grafik ya, teman-teman sekalian ya, dalam bisnis itu sebenarnya tidak akan lepas dari grafik ini teman-teman sekalian. Ini saya buatkan grafiknya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah grafik, istilahnya adalah pertumbuhan permintaan pasar selama ini ya. Saya contohkan seperti ini teman-teman. Misalnya ini ya, ini warna hitam aja ya.
Nah ini ya ada 5 fase ya teman-teman sekalian. Ini 5 fase ini yang biasa misalnya fase lahir di sini, fase lahir ya, fase anak-anak ya, anak, fase remaja ya, fase dewasa ya, fase tua, ini fase mati ya. Ini ada fase-fase teman-teman. Jadi kalau produk-produk yang unik itu ini termasuk fase yang di sini teman-teman, fase yang anak di sini ya, sama fase yang remaja. Ya makanya ketika teman-teman memiliki atau dapat ya produk-produk yang unik atau produk itu masih beda ya, sementara pasarnya ada gitu ya. Nah maka teman-teman bisa jadi teman-teman masuk di wilayah remaja di sini ya. Jadi cukup menggunakan satu media saja, satu media online saja, teman-teman bisa mendapatkan pasar yang cukup luas ya. Tapi kalau teman-teman sudah masuk ke wilayah dewasa ini, contohnya apa nih? Contohnya misalnya saya mau jualan produk boba misalnya. Kalau menurut saya boba ini ya sedang dewasa ya. Jadi hanya orang-orang yang kuat yang bisa bersaing yang akan menang seperti itu. Tapi yang tidak kuat ya mereka akan mati. Kalau tua itu seperti apa Mas Didi? Kalau tua itu kalau menurut saya contohnya adalah es kepal Milo ya. Es kepal Milo itu ya grafiknya sangat turun sekali, permintaan pasarnya sangat turun sekali ya. Kalaupun dia marketing sekuat tenaga, tetap dia tidak akan mendapatkan pasar yang cukup ya, pasar yang luas gitu ya. Emang kemudian pasar yang mati itu, fase yang mati itu seperti apa? Contoh misalnya saya jualan warnet ya, warung internet misalnya ya, tidak ada lagi orang menggunakan warung internet, apalagi wartel ya, warung telepon ya, tidak bisa ya, karena pasarnya sudah mati. Nah teman-teman cari yang produk yang beda atau produk yang unik itu masuk di wilayah remaja ini teman-teman sekalian. Nah ya yang ketiga adalah yang penting teman-teman cukup ada pasar ya. Cukup ada pasar itu artinya apa? Cukup ada pasar itu artinya adalah teman-teman sudah, yang penting ada yang membeli, yang penting ada pasarnya ya. Emang ada produk yang tidak ada pasarnya masih Didik? Ada. Contohnya adalah misalnya produk ya obat anti lapar di luar angkasa, yaitu produk yang nggak ada pasarnya kalau menurut saya, walaupun produknya unik atau beda tapi tidak ada pasarnya. Nah teman-teman silakan lakukan semacam ini ya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki produk, misalnya udah tahu nih, oh saya ketemu nih Mas Didik, saya jual masker Sensi aja misalnya, teman-teman ganti aja di sini jadi misalnya produsen misalnya seperti itu. Siapa ya produsen masker di Malang misalnya ya, teman-teman enter aja di sini. Nah nanti akan ketemu tuh produsen atau grosir ya. Ini grosir siapa sih yang produsen gitu ya, teman-teman cari lagi aja. Ada supplier juga, bisa teman-teman hubungi pihak di sana. Di sini ada produsen ya masker Malang, yang teman-teman bisa hubungi di sana. Atau produsen masker aja misalnya, teman-teman bisa cari nih ya, jika teman-teman sudah setuju untuk membuat produk masker seperti itu ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Intinya teman-teman silakan lakukan riset pasar dulu ya, riset produk itu kira-kira mana produk yang cocok yang bisa teman-teman lakukan. Jika produk itu adalah cocok bagi teman-teman, silakan dijual gitu ya, silakan dijadikan sebagai produk teman-teman untuk berjualan di media sosial atau di Google atau di mana saja yang bisa teman-teman dapatkan untuk berjualan di sana. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.